Baiklah kawan-kawan, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan banyak orang bagaimana cara kerja tank dan bagaimana sistem transmisi pada tank baja. Di sini saya akan fokus membahas bagaimana sistem manipulasi gearbox pada tank baja ini. Kenapa tank ini bisa berjalan lurus, belok kanan, belok kiri, serta kenapa tank tersebut bisa berputar pada porosnya tanpa harus maju dan mundur. Menurut saya, manipulasi gearbox pada tank baja ini sangatlah menarik untuk dibahas. Mari kita bahas bagaimana sistem manipulasi gearbox pada tank baja. Pada sebuah tank baja mempunyai sistem transmisi differential gear atau yang biasa kita sebut gardan. Differential gear adalah sebuah sistem transmisi atau manipulasi gearbox yang dirancang sedemikian rupa agar sebuah mobil bisa bergerak sesuai arah yang dituju atau bergerak bebas sesuai arah yang diinginkan. Differential gear atau gardan merupakan suatu komponen penting dalam sebuah mobil. Di dalam differential terdapat komponen differential gear yang berfungsi untuk membedakan putaran antara roda kanan dan roda kiri pada saat membelok atau saat salah satu roda terjebak dalam lumpur. Serta fungsi differential gear atau gardan ini juga untuk mengubah arah tenaga. Selain dari fungsi yang disebutkan tadi, differential gear mempunyai 4 fungsi lainnya. 1. Sebagai pembeda putaran roda. Mengapa perlu dibedakan? Ini terkait dengan mobil yang berbelok. Saat mobil belok, jarak yang ditempuh roda belakang, kiri, dan kanan berbeda, sehingga putaran kedua roda perlu dibedakan. Kedua, mengubah arah power flow. Pada komponen gardan, ada yang namanya final gear. Fungsinya adalah untuk mengubah arah putaran secara tegak lurus. Yang ketiga, untuk meneruskan power dari propeller ke axle. Dan yang keempat, meningkatkan momen putaran output. Final gear di dalam gardan juga berfungsi meningkatkan momen puntiran dari propeller shaft. Hal ini dikarenakan jumlah gigi pada ring gear lebih banyak dibandingkan pinion drive gear. Berikut adalah nama-nama komponen yang ada pada differential gear. Perhatikan secara seksama. Setelah mengetahui fungsi dan nama masing-masing komponen pada differential gear beserta tata letaknya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kerja pada differential gear ini yang diaplikasikan agar sebuah tank bisa bergerak lurus, belok kanan, belok kiri, serta bagaimana tank tersebut bisa berputar pada porosnya. Pertama, bagaimana sebuah tank agar dapat bergerak lurus? Agar sebuah tank dapat berjalan lurus, maju atau mundur, maka manipulasi yang terjadi pada sebuah differential gear adalah drive pinion memutarkan ring gear memutarkan differential case menggerakkan pinion gear melalui pinion shaft, dan pinion gear memutarkan side gear kiri dan kanan dengan RPM yang sama. Karena tahanan roda kiri dan kanan sama, sehingga menyebabkan putaran roda kiri dan kanan sama, atau RPM A sama dengan RPM B. Simpelnya, jika dua rangkaian roda berjalan searah dengan kecepatan yang sama, maka sebuah tank akan berjalan lurus, maju atau mundur. Kedua, bagaimana sebuah tank dapat berbelok ke arah kiri? Pada saat tank berbelok ke kiri, maka akan ada tahanan pada roda kiri dan kemudian poros axle sebelah kiri juga tertahan, sehingga sisi gear kiri pada differential case juga tertahan. Akibatnya, sisi gear sebelah kanan akan berputar lebih cepat, sehingga roda kanan RPM-nya akan lebih besar dibandingkan RPM roda kiri, atau RPM A lebih kecil daripada RPM B. Simpelnya, jika dua rangkaian roda berjalan searah, tapi kecepatan roda kanan lebih besar daripada kecepatan roda kiri, maka tank akan berbelok ke arah rangkaian roda dengan kecepatan yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar sebuah tank dapat berbelok ke arah kanan? Pada saat tank berbelok kanan, maka akan ada tahanan pada roda kanan dan kemudian poros axle sebelah kanan juga tertahan, sehingga sisi gear kanan pada differential case juga tertahan. Akibatnya, sisi gear sebelah kiri akan berputar lebih cepat, sehingga roda kiri RPM-nya lebih besar dibandingkan RPM roda yang kanan, atau RPM A lebih besar daripada RPM B. Jika dua rangkaian roda berjalan searah, tapi kecepatan roda kiri lebih besar daripada kecepatan roda kanan, maka tank akan berbelok ke arah rangkaian roda dengan kecepatan lebih rendah.
Yang terakhir, bagaimana cara tank agar bisa berputar pada porosnya atau berputar di tempat. Nah, menurut saya, inilah yang paling menarik dari manipulasi differential gear ini, di mana tank akan dapat berputar pada porosnya apabila dua rangkaian roda berjalan berlawanan namun dengan kecepatan yang sama. Coba perhatikan baik-baik, arah putaran rangkaian roda A berbeda dengan arah putaran rangkaian roda B namun kecepatannya sama. Simpelnya, apabila kecepatan pada rangkaian roda A dan roda B sama, dan tahanan pada roda A dan roda B sama, namun arahnya berbeda, maka tank akan berputar pada porosnya tanpa harus memaju dan memundurkan tank tersebut. Oke, baiklah kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu pembahasan saya mengenai manipulasi gearbox pada tank baja ini. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Maaf apabila ada penyampaian saya yang salah dan masih ada penyampaian saya yang kurang, mohon dikoreksi dan diperbaiki. Silahkan terakan di kolom komentar. Dan apabila ada hal-hal yang ingin kawan-kawan tanyakan, semampunya saya akan mencoba jawab. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Thank you. Salam engineer.